Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nadia Yusanto dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan lebih lengkapnya mengenai biografi Kartini. Nama Kartini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi apakah kita mengetahui latar belakang kehidupan sosok Kartini yang termasuk tokoh pahlawan nasional yang memperjuangkan hak asasi wanita? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya memilih topik pembahasan mengenai biografi Kartini untuk dibahas. Latar belakang Kartini. Pada tanggal 21 April 1879, seorang wanita pemberontak lahir dari rahim perempuan rakyat biasa, bernama Nyai Ngasirah. Anak itu dinamakan Kartini. Wajahnya bundar bagi rembulan, rambutnya hitam dan lebat, serta bola matanya yang bundar dan indah. Kartini lahir di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia memiliki darah bangsawan dari ayahnya. Sebab kakeknya, Aryo Jondronegoro IV, merupakan seorang mantan bupati. Kartini memiliki nama kecil bernama Strintil. Sejak kecil, ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Maka tidak heran, seiring berjalannya waktu, Kartini menjadi orang yang kritis dan berpikiran jauh ke depan. Kartini dibesarkan dan diajarkan pendidikan atau adat istiadat dan tata cara di keluarga Ningrat. Kartini telah belajar sekaligus mempraktikkan adat istiadat dan tata cara tersebut, mulai dari cara berpakaian, berucap, menyapa, menghormati, dan lain sebagainya. Melalui keputusan resmi pemerintah Hindia Belanda, ayah Kartini, Sosroningrat, diangkat menjadi Bupati Jepara dan memperbolehkan Kartini untuk bersekolah. Kartini mengenyam pendidikan di sekolah rendah Belanda yang diberi nama ILS. Sekolah tersebut merupakan satu-satunya sekolah yang ada di kota Jepara pada waktu itu. ILS telah memberikan banyak pengetahuan kepada Kartini, tetapi juga memberikan banyak gejolak batin mengenai impian dan cita-cita Kartini. Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya, Kartini memiliki sebuah impian dan cita-cita yang sangat besar. Ia ingin mencerdaskan kaumnya, menghilangkan kebodohan bangsanya, dan membebaskan bangsanya dari kemiskinan dan kesengsaraan. Jalan satu-satunya untuk mencapai impian dan cita-cita itu adalah pengajaran dan pendidikan. Namun sebelum itu, Kartini harus memiliki pendidikan dan pengajaran bagi dirinya sendiri. Ketika Kartini berniat pergi ke Eropa untuk melanjutkan studinya, namun ayahnya berkata, tidak boleh. Bahkan, saat usianya 12,5 tahun, ia harus berhadapan dengan sebuah jeruji suci yang menjadi tradisi, tidak hanya bagi kaum bangsawan, tetapi bagi seluruh bangsa Jawa yang melakukan penjagaan bagi kaum wanita remaja, yakni pingitan. Inilah ruang pingitan Kartini. Di tempat yang sempit dan sepi inilah jiwa juang Kartini tumbuh. Berbeda dengan para pria masa itu yang berjuang melalui peperangan di medan tempur, Kartini berjuang untuk bangsanya melalui sebuah jeruji suci bernama pingitan. Akan tetapi, justru melalui pingitan itulah ia mampu menebarkan pengaruh hebat hingga mengguncang Eropa. Ia tidak bersenjata pedang, melainkan hanya dengan sebuah pena. Surat-surat yang ia tulis untuk para sahabatnya di Belanda kelak pada akhirnya turut membuka mata dunia. Ia berbicara tentang kesengsaraan pribumi, nasib kaum wanita, pendidikan di negeri jajahan, hingga kejahatan di balik kedok Islam. Namun, 4 hari setelah Kartini melahirkan bayi laki-lakinya, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia yang ke-25 tahun. Walaupun Kartini tidak pernah bisa mewujudkan keinginannya untuk mendidik dan mengajar anak kandungnya sendiri, akan tetapi, gagasan-gagasan besar tentang pendidikan kaum pribumi dan sekolah yang ia rintis telah membukakan mata bangsanya tentang arti pentingnya pendidikan. Atas inspirasi dari pikiran dan perjuangannya, banyak sekolah yang didirikan setelah kematiannya. Tidak hanya itu, banyak buku-buku yang dibitkan dengan Kartini sebagai inspirasi, antara lain seperti Habis Gelap Terbitlah Terang, surat-surat Kartini renungan tentang dan untuk bangsanya, Panggil Aku Kartini Saja, dan masih banyak lagi. Dan kehadiran Kartini yang singkat di dunia seolah-olah menegaskan perkataannya sendiri, bahwa ia rela mati untuk membuka jalan demi kemajuan bangsanya, membawa anak-anak negerinya dari kegelapan menuju cahaya. Dan sungguh, ia meninggal setelah baru membuka jalan tersebut.
Kejadian-kejadian penting yang ada di kehidupan Kartini yang pertama mengenai kesetaraan gender. Kartini merupakan sedikit dari perempuan Indonesia yang memperoleh pendidikan barat, meskipun hanya memperoleh pendidikan tingkat dasar di ILS. Namun, Kartini telah dapat menguasai bahasa Belanda sehingga ia memiliki modal yang cukup untuk berhubungan dengan dunia modern. Komunikasinya dengan teman-temannya di Eropa dilakukan lewat surat menyurat dalam bahasa Belanda. Lewat surat-surat itulah Kartini banyak mengungkapkan keadaan kaumnya dan harapannya untuk meningkatkan derajat kaum wanita Indonesia, serta untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagian besar surat Kartini berisi tentang aturan adat dan budaya Jawa yang menempatkan wanita dalam posisi yang inferior bila dibandingkan dengan pria, sehingga menyebabkan kaum wanita tertinggal jauh dibanding pria. Yang kedua mengenai nasionalisme Kartini. Nasionalisme yang ada dalam pandangan Kartini dapat dikategorikan sebagai nasionalisme universal, dalam artian gagasan yang diungkap mengandung nilai-nilai universal, seperti pendidikan, persamaan derajat, dan solidaritas. Menurut Kartini sendiri, untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan pendidikan. Kartini menyadari bahwa kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan lain sebagainya berawal dari ketidaktahuan masyarakat tentang cara menghadapinya. Oleh karena itu, pendidikan mutlak dibutuhkan untuk membuka pemikiran bangsa dan memberdayakan kesejahteraan rakyat serta kemakmurannya. Maka dari itu, kemudian Kartini mendirikan sekolah khusus wanita. Dan ini adalah salah satu contoh surat yang Kartini tulis dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Usaha kami mempunyai dua tujuan, yaitu turut berusaha memajukan bangsa kami dan merintis jalan bagi saudara-saudara perempuan kami menuju keadaan yang lebih baik, yang lebih sepadan dengan martabat manusia. Tulis Kartini kepada Nelly Van Col tahun 1901. Dan yang ketiga mengenai sekolah Kartini. Berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Dan sekolah Kartini yang didirikan di Jakarta di bawah Perhimpunan Sekolah Kartini Batavia menjadi jaringan sekolah pertama yang mau menampung anak-anak yang tidak mampu untuk masuk ke sekolah Kartini. Kemudian, ada beberapa karakter Kartini yang patut diteladani oleh kita semua. Yang pertama, ada berani dan optimis. Semasa hidupnya, opini Kartini sering sekali ditentang oleh masyarakat di sekitarnya, karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada. Namun, Kartini tetap menyuarakan pendapatnya dan memiliki keyakinan sendiri bahwa seseorang perempuan itu harus berani dan terus mengejar cita-cita yang dimilikinya. Yang kedua, cerdas. Kartini dikenal akan kecerdasan yang dimilikinya dan semangat belajar yang sangat tinggi. Pada saat muda pun Kartini sering sekali membaca buku untuk menambah wawasannya. Bahkan di usia yang ke-12 tahun, saat Kartini berhenti sekolah, ia tetap terus belajar dan berusaha memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, sederhana. Sebagai seseorang yang berada di lingkungan bangsawan, tidak membuat Kartini suka dengan kehidupan yang mewah. Sebaliknya, sebagai seorang yang mampu, ia menyadari dengan perilakunya dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Bahkan saat ia melangsungkan pernikahannya, Kartini memilih untuk tidak mengadakan pesta dan tidak memakai pakaian pengantin. Dan yang terakhir, perhatian. Kartini selalu menekankan bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki, khususnya pada bidang pendidikan yang membuktikan bahwa Kartini peduli dan perhatian dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.